kota Konawe sendiri, Konawe Utara itu lebih dari Kabupaten Konawe. Betul. Jadi dia sebuah kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi untuk nyebrang supaya bisa lebih hemat waktu, kita naik cara. Mas, ini kan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya. Tapi masalahnya kita sering mati lampu, Mas, misal. Nah, ini elektroniknya saya masalahnya pada rusak semua. Bayangkan, untuk infrastruktur yang sering rusak seperti itu, mereka punya spirit untuk membuat layanan digital yang baik kepada masyarakat. Halo Sobat IT, kembali lagi dengan saya Aulia yang akan membawakan acara di Balix IT. Kali ini kita sudah berada di episode kedua dengan cerita-cerita yang baru lagi. Kali ini kita akan membahas cerita menarik di balik layar dari transformasi digital yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Pada episode kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan sejawat saya. Ini ada Mas Julizar sebagai PMO dari Nixindo Jogja dan juga Mas Apang, Mas Citra Arfanudin sebagai tenaga ahli dari Nixindo Jogja. Bagaimana kabarnya ini teman-teman sejawat? Sehat? Kayaknya sudah lama banget kita nggak ketemu ya. Udah lama nggak ngobrol ya? Udah lama, baru 2 detik yang lalu ya kayaknya kita ngobrol ya. Di episode kali ini kan kita pengen bahas nih mengenai cerita-cerita seru di balik perjalanan transformasi digital yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Mungkin saya pertama ingin bertanya terlebih dahulu nih, gimana sih teman-teman nih awal mula bisa melakukan pendampingan di Kabupaten Konawe Utara? Cerita awalnya gimana dan setelah sampai di sana ekspektasinya waktu itu seperti apa sih? Mungkin saya mulai dari Mas Apang dulu. Mas Apang dulu. Sampai salah ya. Mungkin kita malah di prosesnya kita ya dengan Konawe Utara malah yang menghubungi itu dari pemerintahan Kabupaten Konawe Utara ke kita. Betul. Itu yang bikin emas itu sebenarnya itu sih. Jadi mereka concern bagaimana cara untuk membuat indeks SPB-nya mereka tuh naik gitu. Itulah kenapa kita bisa dapatin nih koneksi ke mereka. Nah, dari situ kita coba untuk improve, melihat kira-kira isu di tempatnya mereka seperti apa Mbak gitu. Dan biasanya sih dari momen itu biasanya ditindaklanjuti oleh tim PMO-nya kami yang langsung menghubungi mereka di Kabupaten Konawe. Betul, ini tuh sebenarnya Konawe Utara ini diawali dengan koneksi langsung ya. Jadi koneksi langsungnya tuh dalam hal mereka punya spirit ya. Mengenai pengen meningkatkan indeks SPBE-nya nih di sana seperti apa, kemudian proaktif menghubungi juga begitu. Ini Nixindo kan memang karena sudah terbiasa untuk menghandle kenaikan indeks SPBE di berbagai macam daerah, terutama di Jawa dan kota-kota besar ya. Dan kita cukup amazed bahwa ada dari Konawe Utara nanya ke kita bagaimana cara untuk menaikkan indeks SPB-nya mereka. Betul. Kalau dari Mas Julizar sendiri sebagai PMO yang juga banyak berkomunikasi ya dengan OPD yang ada di sana, ini seperti apa? Kota Konawe sendiri sebenarnya kan Konawe itu lepetan dari Konawe Utara itu lepetan dari Kabupaten Konawe. Betul. Jadi dia sebuah kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Itu memang jarak untuk dari kota ke dalam kabupatennya itu sekitar 2,5 jam. Kita berada di sini, kita naik kereta dulu, naik mobil dulu mungkin ya, naik mobil ke ini, terus naik kereta, terus baru kita terbang dulu naik pesawat pun kita baru mampir di Makassar. Dulu ya. Di Makassar kita mampir dulu, nunggu beberapa jam untuk karena penerbangan kan dari itu pasti sore biasanya. Yang kita dapat kemarin sore ya, sore dan sampainya pasti maghrib. Jadi terus kita flight lagi ke Kendari, sampainya sore, terus baru kita jalan naik mobil lagi sekitar 2-3 jam. Jadi kalau yang kita lalui kemarin itu kita coba untuk cari jalan yang tercepat. Dari jalan yang tercepat itu kita sampai melewatin sebuah perusahaan nikel yang cukup besar. Kalau pernah ingat yang kemarin kan, juri kita malam-malam ya, malam-malam tuh melewatin pabrik nikel yang besar banget, yang mana isinya orang-orang Cina semua. Betul. Yang kita kaget juga. Padahal kita lagi mampir beli makan ya. Menunya Cina semua dong. Ada experience baru yang kita dapat gitu di sana. Tapi kita waktu itu agak udik ya waktu ngelewatin perusahaan nikel pertama kali ya. Jadi kayak malam-malam tuh pas kita lewat, merah-merah. Ini apa ya merah?
dan Ada api, kebakaran apa? kebakaran apa ya kan? Ternyata pabrik nikel. Tapi kan sebelum di masuk ke sana. dalam pabrik kita kan sempat ngelewatin itu dulu tuh, apa namanya, sungai. Kita jadi naik mobil travel yang kita naikin, Oh iya benar. untuk cepat apa sampainya cepat kita naik dulu perahu pincara, ya kan, pincara. Betul. Jadi untuk nyebrang supaya bisa lebih hemat waktu, kita naik pincara nyebrang. Itu yang bawahnya juga ada buaya-buayanya yang masih ada itu kan, Di sana ada buaya juga ya kemarin ya. masih ada itu. Pada saat naik apa sih, bukan getek ya itu kemarin ya? Pincara namanya. Pincaran ya. Itu kan Jadi saya sempat getek nggak tapi ikut tuh khusus. kemarin. Mobil. Khusus buat mobil. Ternyata di situ teman-teman ketemu buaya di situ. Ada nggak waktu itu? sempat lewat yang kedua ya, Mas. Yang sebenarnya kedua itu. Tapi banyak dicuekin ya sambil Dicuekin, ya. Udah biasa aja terus. di Bontang kemarin Mas Daus juga ketemu sama buaya. Ternyata kita di sana ketemu buaya juga. Di buaya nih bertebaran. Mungkin beberapa kasus kita ketemu sama makhluk halus yang baru ya. Karena vibes-nya beda juga kan. Saya juga sih. Saya juga Ya kalau kita tidur sampai pagi itu kan. yang kita nggak bisa tidur ya. Iya. Tapi di Bali itu pemandangan alamnya luar biasa, indah banget ya yang ada Betul, di betul. Konawe Utara. Banget. Kemudian nih dari awal cerita nih kan kayaknya udah seru banget nih ya kan. Dalam hal membangun roadmap SPBE di Pemda ini kan cukup kompleks ya. Iya. Betul. Yang namanya roadmap itu cukup Benar. kompleks dan juga cukup teknis gitu. Gimana sih perjalanan di Konawe Utara kemarin, mulainya mungkin dari mana dan bagaimana nih mungkin mengajak keterlibatan seluruh OPD nih dalam hal mensukseskan nih pembuatan atau penyusunan roadmapnya di Konawe Utara. Mungkin saya mulai dulu dengan tenaga ahlinya nih. Oke, Mbak Aulia. Dan juga buat teman-teman yang lagi nonton juga ya. Kadang kan kita ngerasa, Pak, saya di daerah nih. Orang itu berpikirnya adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik itu selalu kaitannya sama orang-orang atau daerah-daerah yang ada di aksesnya cukup bagus nih. ya. Yang kita rasa sih sebenarnya seperti itu. Nah, tapi pada saat dalam perjalanan, layaknya kami biasanya pada saat project dengan pemerintahan kabupaten atau kota manapun tuh pasti kita coba untuk komunikasi di awal. Bahkan itu belum jadi project tuh. Jadi Betul. kalau seandainya teman-teman dari kabupaten kota ingin curhat ke kita dulu nih. Nah, biasanya dimulai dari itu, dari curhatan terlebih dahulu. Malah ngena ya, Mas. Malah ngena gitu. Jadi, Pak, sebenarnya masalah apa yang ada di dalamnya semisal. Nah, dari situ kami biasanya punya pendekatan untuk berkolaborasi dengan pemerintahan kabupaten kota tadi. Mungkin ada beberapa kasus kadang mungkin stakeholdernya mungkin tidak aware, atau karena labelnya biasanya berpikirnya adalah pemerintahan berbasis elektronik. Udah berpikirnya adalah leading sektornya selalu si Kominfo gitu kan ya. Elektronik misal. Kominfo gitu ya. Padahal Seda dan OPD-OPD lain itu sangat terkait. Nah, di Konawe Utara kita mencoba untuk berkolaborasi dan melihat prioritas yang bisa dilakukan. Akhirnya ketemulah roadmap SPBE sebagai bentuk kira-kira 5 tahun ini apa sih yang Inisindo bisa berikan kepada Kabupaten Kota Konawe Utara untuk kontribusi kita nih kaitannya sama indeks SPB-nya mereka dan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ada di dalam Konawe Utara. Betul, dan surprisingly ternyata Sekda di sana juga memiliki peran sekali ya sebagai leading sektor yang bisa apa ya? Sangat suportif sekali. Sportif menginisiasi OPD yang lain untuk ikut terlibat ya. Dari sisi Mas Jul mungkin ada tambahan? Mungkin awal pekerjaan ya. Kalau dalam pekerjaan kan kita pasti punya tahapan-tahapan milestone yang harus diselesaikan di setiap tahapan itu. Betul. Cuman pertama kali yang kita lakukan yaitu kick off meeting. Itu biasanya kita dengan kick off meeting kita mencoba untuk masuk ke sana, kita coba untuk menjelaskan apa sebenarnya SPB itu. Nah, cuman Apa yang akan kita kerjakan? sebenarnya akan kita kerjakan, sampai mana akhirnya batasan-batasannya seperti apa. Nah, saya cukup kaget dengan Konawe Utara kemarin, di mana dengan keterbatasan listrik ya, kemarin bisa bilang ya. Kita pas kick off itu sempat ada mati listrik juga. Betul. Cuman Pak Sekdanya pun datang dengan senang hati, dengan spirit yang besar. Itu sangat membantu banget di kita, walaupun kita harus mati lampu ini. Mati lampu, terus gimana nih gitu kan? Ya, jadi dari situ
dan yang datang nggak hanya sedikit yang datang. Dari Banyak ya waktu perwakilan itu ya. OPD itu cukup Masing-masing. banyak juga yang datang. Oke. Jadi dari dinas pariwisata, mungkin dari dinas pendidikan dan dinas-dinas lainnya, itu cukup banyak yang datang, sehingga kita pun senang kalau melihatnya Iya. mereka datang dan mendengarkan Betul. dengan sesama. Mungkin Mereka- dengan keterbatasan yang ada gitu ya. Cukup excited ya. Cukup excited. Mereka senang, kita senang gitu ya. Akhirnya kita masuk koran ya di sana kemarin. Iya. Tahu kan pagi. Ekonik yang ini. Tadi kan udah dijelasin juga nih soal ya ada beberapa keterbatasan nih mengenai infrastruktur, contohnya seperti mati listrik tadi ya, dan saya di sana juga cukup mengalami nih karena saya juga hadir ya bersama teman-teman yang ada di sini untuk ke Konawe Utara dan merasakan experience langsung di sana. Apa sih selain dari infrastruktur dan lain-lain terkait dengan tantangan dalam ya membantu transformasi digital di Konawe Utara? Ada Oke. nggak? Ada sih beberapa curhatan dari orang-orang Diskominfo, dia bilang, Mas, ini kan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, tapi masalahnya kita sering mati lampu, Mas, misal. Nah, ini elektroniknya saya masalahnya pada rusak semua. Iya, benar. Dia bilang kayak gitu. Jadi silakanlah Mas dinilai dulu apakah indeks SPB-nya itu proyeksinya berapa gitu. Dibilangnya elektronik, tapi kalau listriknya sering naik turun itu jadi masalah buat kita gitu. Jadi mereka sudah sering beli server, tapi dalam keadaannya adalah sering rusak gitu. Sering beli AC. Sering beli komputer dan Ya kan? hal-hal seperti itu. Kalau dari sisi infrastruktur kayak gitu sih. Cuma memang yang saya rasa spirit mereka untuk bayangkan, untuk infrastruktur yang sering rusak seperti itu, mereka punya spirit untuk membuat layanan digital yang baik kepada masyarakat. Nah, itu hal yang saya rasa itu bahkan beberapa daerah pasti merasakan hal yang sama ya. Kita pengen ke sana tapi mungkin lingkungan dan kondisi alam dan kondisi infrastrukturnya itu memang tidak mengakomodir untuk itu ya. Betul. Tapi ternyata di balik itu mereka tetap punya ya itu tadi spirit yang luar spirit. biasa. Di balik keterbatasan tetap ada semangat untuk gimana sih caranya gitu untuk Betul. bisa lebih maju. Ya ini kayaknya senyum-senyumnya ada cerita Kayak mau cerita juga banyak. nih, mau cerita banyak nih, curhat boleh. Banyak Ke sobat IT yang ada di rumah ya. Di daerah lain itu kan teman-teman cukup banyak kan yang punya sharing cerita lah atau Benar. pengalaman bahwa tantangan yang ada di beberapa daerah itu lebih ke gathering data untuk masing-masing OPD tuh mengumpulkannya tuh agak kesulitan. Betul. Nah tapi ternyata di Konawe Utara ini cukup mudah ya kemarin ya. Kita sangat merasa kooperatif sekali ya. Cukup kooperatif, cukup. Jadi Iya kan? masih walaupun ada beberapa yang nggak datang, akhirnya coba kita call dengan by WhatsApp atau dengan telepon, itu masih Responsif. masih respon. Jadi masih bisa kita dapatkan lah data-datanya. Sangat respon karena ada Mbak Aulia ya di sana Salah kemarin. satu mungkin alasan. Benar. Oke, kalau kita masuk ke output nih dari pendampingan yang dilakukan ke khususnya Konawe Utara ini, output apa sih yang kemarin didapatkan nih oleh teman-teman dari Konawe Utara dari segi hasil Dari segi pekerjaannya apa sih? Kemarin mungkin dari sisi teknis dulu nih, apa sih output yang kita berikan nih ke mereka? Kalau secara flow itu memang harusnya kita bikin itu adalah arsitektur terlebih dahulu, baru dibuat master planning. Betul. Oke, kebanyakan sih seperti Idealnya. idealnya seperti itu. Tapi pendekatan yang kami coba untuk buat itu adalah masalahnya kalau bentuknya adalah arsitektur, itu kadang tidak memberikan banyak view panjang untuk 5 Iya. tahun ke depan. Betul. Hanya pas awal kita masuk, kita memutuskan untuk ini kayaknya kita roadmap terlebih dahulu supaya stakeholder paham nih sekitar 5 tahun ke depan itu sebenarnya mau ngapain ngapain ya juga. kan. Walaupun kami juga cicilin ada beberapa juga arsitektur yang masuk ke dalamnya gitu, dan saya rasa juga teman-teman yang punya masalah yang sama, kuncinya satu sih sebenarnya adalah connect dan berkomunikasi dengan kita. Dari diskusi itu biasanya muncul kira-kira solusi terbaik untuk pemerintahan kabupaten kota itu seperti apa harusnya yang bisa kita lakukan. Tapi di Konawe kita memilih untuk pembuatan roadmap Roadmapnya dulu. SPB terlebih dahulu. Gitu. Biasanya kalau Hmm. banyak berdiskusi singkat mungkin ya dengan Betul. teman-teman dari Betul, Dixindo betul. Jogja, Hmm. kita akan dengan senang hati memberikan rekomendasi apa yang harusnya daerah-daerah itu Itu penting banget lakukan Mas. ya Benar. untuk meningkatkan indeks SPBE-nya terutama gitu. Betul. Kalau dari Mas Julizar mungkin mau menambahkan nih? Mungkin kalau dari segi output
Yang jelas Dokumen ya. dokumen ya. Iya, betul. Sih yang jelas dokumen. Dimana dokumen itu sendiri kita coba buat sesederhana mungkin. Jadi dokumen yang kita create itu memang setidaknya dari pimpinan itu bisa membaca dan lebih gampang untuk memahaminya. Oh benar, Gitu kan. itu yang paling Ya, paling pentingnya itu. jadi poin Jadi utama. kadang kita bikin tebel-tebel juga Nggak dibaca. Ini apa nih? Sampelnya apa nih? gitu ya kan. Jadi betulnya. Ya itu kita coba untuk membuatnya. Oh, indeksnya yang saat ini segini, eksis kondisi saat ini segini. Apa yang bisa Terus targetnya nanti mau sampai kemana nih? Mau ngapain? Mau sampai ngapain aja nih? kemana Mau nih, indeksnya gitu. sampai ke level berapa nih? Nah itu yang sebenarnya kita coba untuk jelaskan. Sebenarnya ekonomi masih kurang banyak. Ada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan seperti itu. Jadi dari peta roadmap itu ya benar kata Mas Abang tadi, gambaran umumnya Betul. paling tidak mereka sudah paham, oh ternyata dari SPB itu ada banyak hal gitu loh yang perlu dilakukan. Jadi mereka bisa merencanakan, oh anggarannya ada. Jadi kan kadang kendala utamanya bisa jadi dari anggaran ya. Betul. Anggaran kan jadi kendala utama. Jadi dari kendala-kendala itu kita coba untuk gampang kayaknya ini yang ini perlu diduluankan atau yang ini nanti bisa dilakukan setelah itu. Mungkin itu sih. Ya, apalagi dengan adanya isu mungkin efisiensi ya Betul. saat ini yang terjadi di beberapa daerah, sebenarnya keinginan untuk pengen terus maju dan mengoptimalisasi SPB-nya tuh ada banget ya. Pasti ada. Tapi memang karena ada beberapa kendala dari segi anggaran dan lain-lain, sehingga itu menjadi, kalau saya bilang sih tertunda ya, bukan tidak dilakukan sama Betul. sekali ya. Apalagi nanti setelah SPB ini kita sudah mulai masuk ke pemerintahan digital ya. Benar-benar. Gitu. Indeks pemerintahan digital. Indeks pemerintah digital, feel free sekali untuk seluruh daerah yang ingin berkolaborasi dengan Indexsindo Jogja. Kalau memang masih ada keterbatasan mungkin dari segi anggaran dan lain-lain, ya paling tidak kita bisa memulai langkah kecil dari berdiskusi dahulu. Biasanya diskusi sih sebenarnya kita tidak selalu posisinya bentuknya adalah project pada Betul. saat Indexsindo semisal kadang kita ketemu untuk ngobrol itu udah sangat spiritnya itu sih lebih ke kita membantu ya. untuk kabupaten kota untuk bisa tumbuh untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Kalau melihat pengalaman yang luar biasa dari perjalanan atau journey kita di Konawe Utara ini ya, pasti kan teman-teman di daerah lain juga, wah pengen juga nih berkolaborasi dengan Indexsindo Jogja, tapi nggak tahu nih mulai dari mana gitu. Ada nggak sih tips untuk teman-teman dari daerah lain yang ingin juga meningkatkan indeks SPBE-nya selain Konawe Utara gitu? Apa sih yang harus teman-teman lain lakukan gitu, daerah lain? Pertama mungkin dari leading sektornya mungkin udah mulai wait and see nih sebenarnya posisi kabupaten kota posisinya di mana. Betul. Terus juga berdiskusi dengan beberapa stakeholder yang ada untuk memahami responnya seperti apa. Jadi respon itu yang bisa dijadikan sebagai gambaran awal. Nah, sehingga nanti pada saat ngobrol sama kita juga jadi tahu juga kita bisa bantu di sisi mana. Atau sesimpel komunikasi dengan kita, buat komunikasi dengan kita dan misalnya adalah meeting dengan kita. Let's see, kita akan berkolaborasi dimulai dari situ. Betul, bisa dimulai dengan berkomunikasi, bisa dengan Aulia, bisa dengan Mas Julizar ya kan, bisa juga dengan Mas Apang. Ya, tapi dengan Aulia sih yang paling penting ya. Kayak dimulai di garda terdepan ini. Kalau dari Mas Jul mungkin Oke, kalau dari saya mungkin tipsnya apa nih kira-kira? tipsnya ya, yang jelas kalau dari untuk pemerintahannya sendiri pastinya yang perlu dikuatkan itu tim koordinasinya dulu. Tim Betul. koordinasi dari SPB itu Sebagai pondasi. utamanya ya. lah awal ya. Jadi nanti kalau tim koordinasinya udah kuat, kemungkinan yang lain bakal ikut serta ke dalam proses yang ada di pemerintah daerah ya tersendiri. Itu mungkin sih kalau dari saya. Dan juga kalau kita lihat sendiri ya, memang apalagi nanti dengan adanya pemerintah digital, di mana proses-proses dari dokumentasi itu akan semakin terintegrasi dan terdigital. Jadi Betul. mana di arsitektur sendiri kan sekarang udah ada portal lagi yang disebut dengan portal SIA SPBE. Betul. Mana yang dulunya itu masih berbentuk tabular atau masih berbentuk teks banyak, sekarang itu sudah coba migrasi ke yang berbentuk visual design BPNN seperti itu. Jadi sudah sudah sangat mengakomodir Betul. Sebenarnya kebutuhan. dari pemerintah pusat, dari Kemenpan memang juga sudah
banyak melakukan perubahan. Jadi perubahan-perubahan yang ada itu juga mempermudah sebenarnya bagaimana proses pelayanan publik, pelayanan yang ada di pemerintah daerah itu bisa saling terintegrasi, lebih efisien dan juga gampang. Gitu loh. Betul. Jadi tidak hanya kalau dulu mungkin terkenal ribet dan banyak yang registrasi atau administrasi yang perlu dilakukan seperti itu. Nah, sebenarnya rohnya SPB itu ya integrasi, itu ya. Integrasi. Rohnya ada di situ ya. Jadi Betul. once integrasi itu sudah bisa berjalan dengan optimal, ya berarti SPB itu sukses, Betul. sukses memberikan hasil yang positif gitu di daerah-daerah. Yang terakhir nih, saya pengen tanya, kenapa sih harus dengan Inexindo Jogja nih? Baik untuk training, sertifikasi, dan juga pendampingan konsultan nih. Kenapa nih harus Inexindo nih? Saya di sini nggak mau jawab ya, tapi tolong saya dibantu. Kenapa harus Inexindo ya? Ya mungkin kalau dari sisi tenaga ahlinya, pada saat kita jadi expert untuk implementasi SPBE di lapangan, kami selalu punya value bahwa apa yang kita buat itu bukan hanya dokumen aja. Kita pengen bahwa apa yang kita buat itu ngasih dampak kepada masyarakat. Jadi walaupun mungkin pemerintahan kabupaten kota, provinsi dan seterusnya menganggap ini sebagai satu indeks, tapi bagi kami dokumen yang kita buat itu memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat gitu. Walaupun yang dibuat itu adalah dokumen, Betul. tapi kadang kita udah kebayang, oh iya ini hasil dari arsitektur yang kita udah buat nih di satu daerah misalnya. Jadi walaupun kami membuatnya adalah dokumen, tapi di sisi lain itu kadang kita bisa dapatin hasilnya di lapangan, layanan yang sudah digital, dan dampak yang kerasa di masyarakat. Bagi saya itu sih sebenarnya nilai itu yang kita coba untuk implementasikan pada saat kita membantu kabupaten, kota, provinsi untuk menaikkan indeks SPB-nya. Nah, kalau dari Mas Jul sendiri, apa nih? Kenapa harus Inexindo Jogja? Mungkin value apa yang akan kita berikan nih selain yang disampaikan Mas Apang tadi? Kalau dari saya mungkin ya, yang jelas kita punya tim ahli atau tenaga ahli yang expert itu yang organik. Betul. Yang organik itu maksudnya benar-benar kita punya sendiri, kita maintain sendiri. Mereka memang punya sertifikasi dan kita ada di tempat kita gitu loh. Dan dari hal itu mungkin membuat ketika ada customer atau dari pemerintah daerah itu membutuhkan sesuatu, kita bisa menjelaskan sesuai bidangnya. Jadi ada bidang security, tata kelola mungkin, atau programmer. Jadi memang ada bidang-bidangnya yang bisa menyelesaikannya lah, seperti itu. Terus satu lagi mungkin karena kita juga udah langlang buana ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi ya. dari itu yang jelas terkait dengan lapangan kita sudah nggak kagok lagi. Jadi ketika ke tempat-tempat daerah yang terpencil itu ya udah kita tinggal jalanin aja. Kita udah ready lah untuk hal-hal seperti itu. Di kadang-kadang mungkin ada beberapa orang yang baru datang pertama kali ke sana, baru sekali mungkin udah mabuk kah, atau memang mabuk darat atau langsung kecapean malah sakit. Nah itu malah membuat bisa menghambat ya. Bisa menghambat lah itu. Mungkin dari itu dan juga tenaga ahli kita juga udah sering ke daerah-daerah terpencil. Kalau Sobat IT pengen tahu dari mana sih Sobat IT bisa yakin bahwa tenaga ahli kita tadi sesuai dengan kualifikasinya? Itu ditunjukkan dengan apa? Yang jelas kita punya sertifikasi sesuai dengan kemampuannya. Jadi memang kalau memang dia punya tata kelola, itu bisa mungkin dia punya TOGAF, terus COBIT, ITAL, kayak gitu. Mungkin juga dari security, mungkin dari Mas Apang misalnya contohnya punya IT auditor. Betul. Atau implementer terkait dengan ISO 27001. Itu banyak hal yang kita miliki. Seperti itu. Dan juga project manager yang kita miliki itu memang sudah tersertifikasi CAPM. Betul sekali. Nah itu sebenarnya yang paling penting dalam dunia project. Hal itu untuk mengetahui seberapa terqualified-nya tenaga yang kita miliki, seperti itu. Yang paling penting di situ ya. Betul sekali. Oke. Sobat IT, itu dia tadi kisah menarik ya di balik cerita-cerita yang seru
dalam pendampingan untuk transformasi digital di Kabupaten Konawe Utara. Yang pastinya kita menunggu ya perjalanan-perjalanan berikutnya dengan cerita-cerita yang lain di daerah yang lain itu Betul. kita kan seperti apa. Seperti itu. Terima kasih untuk Sobat IT yang sudah menonton talk show di episode kedua kali ini. Kami berharap kita bisa terus dengan visi kita yaitu mengakselerasi digitalisasi di seluruh Indonesia. Jangan lupa buat teman-teman atau Sobat IT yang ada di rumah untuk tetap terus setia, like, komen, dan juga subscribe sosial media dan juga YouTube kami. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam di Balix IT. Inik Sindu Jogja.